Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak. Hai sekali lovers. Jumpa, selamat datang di tayangan perdana Skanisa Podcast milik SMK Negeri 1 Salatiga, yang di sini kami akan memberikan resep bagaimana jamu ala milenial. Ya, hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai project based learning yang sudah digeluti oleh guru-guru di SMK Negeri 1 Salatiga. Namun, ya, ada beberapa narasumber yang nantinya bisa kita explore untuk menginspirasi dan juga memberi informasi. Dan sebelumnya, yang pertama, kita hadirkan Kepala SMK Negeri 1 Salatiga. Tentunya Anda sudah kenal, namun tidak ada salahnya jika beliau kita minta untuk memperkenalkan diri kembali. Setuju? Baik, langsung saja kita sambut beliau, Bapak Sianto SPD MPD. Monggo Bapak. Terima kasih Bu Susi. Podcast Skanisa Lovers yang berbahagia. Sebenarnya tadi sudah dikenalkan sama Bu Susi. Iya, ya. Mungkin akan kita kenalkan lebih dalam lagi selain nama. Oke, ya, saya nama Sianto SPD MPD, Kepala SMK Negeri 1 Salatiga, dan menjabat sejak 16 Maret 2020, persis saat pertama dinyatakan sebagai pandemi COVID-19. Begitu. Baik, jadi ada perjuangan di masa-masa. Betul. Oke, baik Pak Sri. Kita akan sedikit mengingatkan kembali apa sih visi misi supaya Skanisa Lovers ini tidak lupa ya, karena kita sudah melihat di banyak tempat, cuman mungkin belum begitu terlaksana atau hanya sekedar dilihat saja begitu Pak. Silahkan Pak. Oke. Visi SMK 1 Salatiga adalah menjadi SMK yang unggul dan berdaya guna tingkat nasional. Nah, ini visinya, impian yang akan kita capai dalam kurun waktu 4 tahun sampai 2024. Yang pendek gitu ya Pak? Iya, pendek supaya satu, mudah untuk dihafal, mudah dikenali. Yang kedua, ini visi yang kenyal dan dalam maknanya. Gitu. Kemudian visinya untuk mewujudkan bagaimana SMK unggul, kemudian berdaya guna tingkat nasional, tentu yang pertama adalah melalui kegiatan belajar mengajar yang efektif, berbasis profil pelajar Pancasila, budaya kerja, dan tentu saja ini adalah berorientasi kecakapan abad 21. Yang 4C itu khususnya. Ya, misalnya komunikasi, misalnya kolaborasi, kemudian critical thinking, dan creativity. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah tentu itu tidak mungkin terwujud kalau gurunya, tenaga kependidikannya itu tidak memiliki, ya, tidak memiliki apa? Tidak memiliki yang namanya dedikasi yang tinggi, kemudian menguasai teknologi terkini, dan tentu saja untuk teman-teman yang di kejuruan terutama ini harus tersertifikasi, baik itu tersertifikasi oleh LSPP 3 sebagai asesor misalnya, kemudian juga terverifikasi oleh industri. Nah, kemudian yang ketiga, kita melakukan kemitraan dengan industri, betul, dunia usaha, dunia kerja, dunia industri, baik itu yang berskala nasional maupun yang berskala internasional. Kenapa internasional? Ini adalah persiapan untuk lepas landas di tahun 2024 nanti. Keunggulan itu tidak hanya nasional, tetapi akan kita tingkatkan keunggulan internasional, gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah harus didukung manajemen, namanya si medali, layanan prima melalui sistem informasi manajemen terkendali. Semuanya berbasis digital, tidak lagi manual atau konvensional, tetapi manajemen itu kita gunakan media internet. Terakhir, tentu saja Bu Susi, misi kita, bagaimana sarana prasarana kita itu berstandar industri 4.0. Sehingga di sini seolah-olah ada fisik, ada non fisik. Ya, fisik, misalnya sarana prasarana pembelajaran, ruang kelas, ruang teori, ruang belajar, alat-alatnya, medianya, nah termasuk lingkungan belajarnya, ada tamanisasi dan sebagainya. Ini berstandar industri 4.0.
Ini visi dan misi kita khususnya. Betul sekali, dan kemarin juga beberapa tamu sudah memuji ya istilahnya Pak. Oh, sekolahnya asri sekali, ruang kelasnya juga sangat menyenangkan. Ya dari segi fisik mereka sudah tampak bahwa kita sudah mewujudkan visi tersebut gitu ya Pak. Bahkan ada 2 orang guru, tidak saya sebut namanya atau dasar sekolahnya mana ini, kode jurnalistik. Oh gitu Pak. Baik. Kemudian berkeliling ke seluruh SMK kita. Setelah itu ketemu dengan saya kembali. Kira-kira kalau ada kekurangannya apa ya yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki sekolah ini? Kekurangan cuma 1 Bapak. Apa itu? Sekolah kami kapan bisa seperti SMK Negeri 1 Salatiga? Ini jawaban yang mengejutkan. Padahal saya tidak meminta ke arah itu sebenarnya. Tapi kita pengen di balik mungkin keunggulan-keunggulan kita di mata orang lain ada kekurangannya. Tapi ternyata kekurangannya kapan sekolah kami bisa seperti SMK 1 Salatiga gitu. Ini yang mengejutkan gitu. Tapi tetap kita tidak boleh berpuas sampai di sini saja. Boleh, apalagi sombong, apalagi nanti justru itu akan menendangkan kita. Betul sekali. Iya, gitu. Nah, untuk juga menjaga eksistensi sekolah kita nih Pak, kan perlu juga adanya bagaimana sih Bapak memberi rangsangan kepada kami selaku guru-guru ini untuk terus mau berinovasi, mau terus berkarya demi anak bangsa kita ini Pak. Oke. Pertama tentu melalui pembinaan-pembinaan. Ada regulasi-regulasi terkini, perubahan-perubahan terkini, apalagi ini adalah transisi menuju ke kurikulum merdeka. Ya, itu kita berikan informasinya, kita berikan regulasinya, kemudian kita jelaskan mengapa kita harus mengikuti perubahan ini. Baik itu secara daring maupun secara luring. Misalnya secara luring melalui kegiatan apel, pembinaan melalui Korpri misalnya, atau rapat-rapat. Yang kedua adalah kita mendorong seluruh guru bagaimana bisa menjadi guru penggerak. Next time, persyaratan menjadi kepala sekolah yang tentu ini menjadi cita-cita luhur dari setiap guru gitu. Ingin deh kapan saya jadi kepala sekolah? Syaratnya harus menjadi guru penggerak. Iya. Nah, di sisi lain karena SMK tadi harus bermitra dengan industri, maka teman-teman yang di kejuruan kita dorong secara terjadwal, secara bergantian dengan kompetensi yang sudah dipetakan untuk magang di industri. Dengan magang di industri, maka satu, bagaimana budaya industri di sana, budaya kerja di sana misalnya. Yang kedua adalah teknologi yang ada di industri. Supaya kita update juga ya Pak ya. Tidak seperti kata di dalam tempur. Betul Pak. Nah, gitu. Ya. Nah, guru-guru kita setelah nanti magang, kemudian ada uji sertifikasi kompetensi pada akhir magang, maka bagian dari industri mengajar bisa saja melalui guru-guru kita yang sudah tersertifikasi oleh industri. Kemudian kalau ada kegiatan-kegiatan lomba khususnya, kita dorong. Lomba guru maupun siswa. Betul. Ya, Pak. Guru, siswa semua kita dorong, kita fasilitasi, begitu, kita pick up. Nah, yang terakhir jangan mandek dong, kepakatannya khususnya, ya gitu ya. Kepakatannya. Nah, kalau dari itu kan dari aturan yang memaksa kita ya Pak untuk tidak mau bergerak, tapi mungkin ada ribet tersendiri nih dari Bapak begitu. Oke. Kadang-kadang ribet khususnya tidak harus berupa barang, keberadaan. Misalnya ketika apel, pernah saya sampaikan itu, coba Pak Victor berkenan maju ke depan. Saya sampaikan, kenapa Pak Victor saya minta maju ke depan, teman-teman sekalian, ternyata begitu beliau datang, tadi sudah nyapu, padahal itu bukan tupoksinya. Misalnya seperti itu. Maka kita berikan reward, kita berikan pujian bahwa inilah contoh guru yang tidak egois, guru yang peduli akan lingkungannya. Di kesempatan yang lain bukan karena faktor kebersihan. Misalnya guru tersebut mampu mendampingi peserta didik mencapai juara. Kita berikan piagam, kita berikan sertifikat, penghargaan, begitu itu, sehingga supaya ada pembeda dan juga tentu yang bersangkutan, oh iya, saya terima kasih sudah dihargai. Yang kedua, merangsang, saya pengen deh seperti itu supaya saya berkontribusi kepada keunggulan sekolah gitu. Nah, kira-kira seperti itu Bu Susi.
menyenangkan sekali tentunya ya Pak, dan semoga kami tetap bisa. Harus. Ya, harus. Oke, sekarang kita bicara lagi tentang podcast nih Pak. Ini Oh, iya. kita baru new edition nih Pak. Kedua ya. Cicak Pilina kedua ya. Kedua, ya. Di sekolah kita kan internet. Ya, pertama. Mau nggak tanggapan Bapak tentang kegiatan kita yang baru ini bagaimana? Sekolah tidak boleh menjadi ruang tertutup, harus menjadi ruang terbuka. Podcast ini kan sedang ngetren khususnya. Betul sekali. Sekolah harus beradaptasi terhadap podcast untuk media, baik itu media informasi, media pembelajaran, media pendidikan. Kali ini mungkin kita yang bicara, tapi saya pengen nanti OSIS misalnya, Iya betul. ya OSIS misalnya, Siswa kita ya Pak. silakan hostnya dari OSIS, kemudian narasumber bisa dari pengurus OSIS, bisa mungkin mendatangkan dari industri, bisa mendatangkan narasumber lain, supaya apa? Peserta didik itu mencari, menggali, mendapatkan narasumber sesuai dengan apa yang menjadi seleranya. Iya betul. Sehingga nanti tidak hanya manajemen sekolah, Variatif begitu ya Pak ya. Itu. Siapapun. ya bisa. kalau perlu mungkin di dalam PJJ, Ya. pembelajaran jarak jauh, mungkin secara interaktif seperti ini disiarkan secara live, anak-anak nanti belajar dari rumah, apakah dengan HP-nya, apa dengan laptop, komputernya misalnya. Ini kan asik, Iya betul. gitu. Ini khususnya tanggap saya terhadap podcast yang ini adalah edisi pertama di SMK 1 Salatiga. Baik. Di edisi pertama ini sudah bersyukur ya Pak, kita Ya. sudah memenuhi segala sarana prasarananya. Hanya saja mungkin ada harapan Bapak untuk dukungan podcast yang lebih jauh lagi begitu, supaya kita lebih maksimal juga tampilannya begitu Bapak. Oke, nanti cobalah dengan sumber dana yang ada, Ya. harus ada ruang khusus yang misalnya satu Suara ya. kedap suara dari luar, kemudian suara tidak memantul, ada background yang cantik itulah, sehingga orang melihat podcast kita tuh asik gitu loh, menarik gitu loh. Nah tentu ini kita sesuaikan dengan kondisi anggaran kita, dan mungkin karena di tahun 2022 ini sudah sudah selesai. Ya. Andai kata nanti mungkin di perubahan itu pun kalau ada anggaran-anggaran lain yang memungkinkan untuk ini gantian dulu ya, ini mendesak ini. Yang penting saya catatnya sebagai janji ya Pak ya. Iya, janji ada lutas. Oke, Itu baik. yang harus diingat ya. Oke, terima kasih Bapak untuk perbincangan kita Oke. pagi ini, sangat inspiratif dan Ya. juga menarik sekali. Oke, demikian tadi Skanisa Lovers apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Siata SPD MPD, semoga bisa menambah wawasan kita Amin. bersama begitu. Nah, jangan kemana-mana, kita akan berlanjut lagi dengan narasumber berikutnya. Tetap di Skanisa Podcast bersama Wisnawati Pramesti. Hai Skanisa Lovers, welcome back again bareng Wisnawati Pramesti di podcast Skanisa, podcast milik SMK Negeri 1 Salatiga. Nah, kita sudah sampai sesi kedua yang akan lebih menjurus ke perbincangan mengenai jamu ala milenial. Bagaimana kita meramu formula untuk guru-guru SMK Negeri 1 Salatiga ini lebih berinovasi dalam pembelajaran project based learning sebagai penerapan dari profil pelajar Pancasila dan budaya kerja. So, sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber cantik ya, salah satu pakar dari jurusan tata kecantikan rambut SMK Negeri 1 Salatiga, yang mana jurusan ini hanya ada satu di kota Salatiga.
Oke, kita sapa dulu beliau ya. Selamat pagi Ibu Neni Susiawati. Selamat pagi Bu Susi. Oke, sebelum kita bincang-bincang, saya kenalkan terlebih dahulu bahwa Bu Neni ini asli Temanggung ya Bu ya. Betul sekali. Oke, lahir, boleh disebutkan ya Bu? Boleh, monggo. Lahir di bulan Desember, Betul. 31 Iya. tahun 1976. Tuh, masih muda sekali. Iya, iya. Tapi meskipun masih muda, kiprahnya sudah luar biasa. Ya, sebelum kita bincang-bincang lebih dalam mengenai bagaimana proyek Beslemen yang ada di jurusan Tata Kecantikan Rambut SMK Negeri 1 Salatiga, kita mau obrolan santai dulu nih Bu. Pengen tahu personal branding awal Bu Neni itu bagaimana? Apa sih kegiatan Ibu di luar mengajar begitu? Boleh diceritakan Ibu? Oke, sebenarnya kegiatan saya setiap harinya sama dengan ibu-ibu yang lain ya. Ya. Saya tetap adalah sebagai seorang ibu rumah tangga juga. Kemudian saya juga mempunyai aktivitas yang pasti itu belajar bersama anak-anak kecantikan SMK Negeri 1 Salatiga. Kemudian saya juga ada beberapa kegiatan di luar. Saya sekali instruktur senam. Kemudian saya juga ada kegiatan itu merias pengantin untuk mengisi kegiatan, dan saya mengisi beberapa kursus di daerah saya di Madrasah Aliyah daerah Pringsurat. Khusus kecantikan juga ya? Iya, betul itu. Begitu. Jadi termasuk dikatakan bahwa Ibu adalah sosok yang multi talenta gitu ya Bu? Iya, luar biasa. Sebenarnya juga tidak Bu, itu karena kesenangan saja ini. Oke. Jadi Ibu kan juga sekaligus praktisi ini ya Bu, tidak hanya sekedar guru tapi juga praktisi di dunia kecantikan ya. Lalu bagaimana nih Bu, kita sudah mulai serius nih. Iya. Bagaimana Ibu mengkolaborasikan antara dunia Ibu sebagai praktisi dan juga sebagai guru untuk diterapkan ke peserta didik kita nih Bu? Iya, kebetulan ini kan bidang yang saya tekuni di dalam mengajar ini kan tidak jauh dari passion saya setiap hari Bu ya. Jadi sangat dekat sekali dan korelasinya juga dekat karena memang kita berawal dari penata rias ya. Kebetulan di sini saya juga mengajarnya adalah di kecantikan. Jadi saya bisa sangat mudah untuk mengaplikasikan beberapa disiplin ilmu yang ada di luar sebagai praktisi dan ketika saya mengajar sebagai seorang pendidik. Jadi saya sangat mudah sekali bagaimana yang saya lakukan di keseharian atau di aktivitas saya dan itu tidak terlalu jauh dengan dunia pendidikan yang saya terapkan di keguruan. Oh begitu. Baik Ibu. Jadi itu sudah menjadi passion Ibu ya. Oke. Namun kan seperti kita tahu ya Bu, anak-anak mungkin dari awal itu memilih jurusan tata kecantikan rambut ini kan mungkin tidak harus dari passionnya ya, mungkin karena paksaan terlebih dahulu. Betul, iya. Nah, ini itu punya resep khusus nggak sih? Apa ramuannya supaya mungkin yang tadinya tidak suka menjadi cinta gitu ke jurusan ini? Iya betul. Bagaimana Bu triknya? Oh begini Bu ya, kita memang harus menyadari bahwa peserta didik yang masuk di jurusan kecantikan itu tidak semua memang mencintai karena memang kalau dilihat dari grade pasti mereka kadang-kadang nilainya yang kurang terus bisa naik dimasuk ke kecantikan. Kemudian ada yang memang dari paksaan orang tua, tapi juga ada yang sebagian besar memang talent murni dari hati nurani dan memang peminatan. Tapi kan kita tidak bisa untuk menyamaratakan mereka dan harus memetakan. Jadi di sini adalah bagaimana kita menyikapi bagaimana anak-anak ini yang semula tidak tertarik, terus kita memberikan formula biar mereka tertarik. Beberapa cara atau strategi saya ketika melakukan pendekatan dengan peserta didik yang notabene tidak mencintai atau tidak kenal dengan dunia kecantikan itu ya kita pendekatannya adalah pendekatan secara psikologis ya. Ada pendekatan secara religi. Jadi Contoh realnya barangkali Bu. ya seperti itu. Kalau anak tidak minat tapi saya dipaksa orang tua. Ya. Nah, berarti karena ini kan SMK 1 itu bukan sekolah yang biasa. Artinya kita mempunyai standar penilaian ya untuk bisa lolos di SMK Negeri 1. Artinya ketika kamu lolos di SMK 1 itu kan artinya kamu itu mempunyai prestasi yang baik. Di samping itu orang tua mendukung. Itu artinya kamu secara religius kamu harus istiqomah. Nah, itu berarti memang you destiny, itu jalan hidup kamu untuk menekuni pembelajaran di SMK Negeri 1. Betul. Ya. Kecuali kalau yang sudah mereka minat itu tinggal kita membangun.
Di sini adalah jurusan yang menyenangkan. Saya selalu memberikan stereotip pada anak-anak bahwa kecantikan itu happy, dan ini kita mengentertain. Jadi di sini tidak ada sesuatu yang sifatnya itu terpaksa dan stres. Jadi kita semuanya membawa dengan situasi bahagia. Maka akhirnya kita menciptakan sebuah jurusan ini adalah jurusan yang fun dan bisa menciptakan prestasi. Seperti itu. Nah, kalau sekarang Bu, misalnya bagaimana cara Ibu mengkondisikan anak-anak supaya mereka itu bisa sejalan dengan perkembangan dunia industri kecantikan mungkin di luar sana begitu Bu? Ya, kita harus respect ya. Apa yang terjadi di industri dan apa yang terjadi di sekolah ini pasti ada gap. Ya. Berarti di sini kita harus pintar-pintar memberikan materi yang satu. Bagaimana kalau dijual di industri, bagaimana untuk mendapat penilaian itu pasti grade-nya berbeda. Tapi di sini kita mempunyai banyak ruang untuk bisa belajar banyak. Jadi dari literasi, dari berbagai media sosial, anak-anak pasti akan mengetahui apa yang terjadi perkembangannya di industri yang sekarang terjadi. Sering berkunjung, kemudian kita memberikan pandangan-pandangan yang baru bahwa perkembangan industri sekarang ini sudah sangat demikian hebatnya, maka anak-anak akan terangsang untuk selalu mengikuti perkembangan teknologi kecantikan. Oke, tadi Ibu mengatakan ada literasi nih ya, budaya literasi. Nah, sudah tampak di depan kita ini ada beberapa buku. Ini buatan Ibu sendiri ya? Tulisan Ibu sendiri? Ya, kebetulan di sini saya ini buku-buku dari saya ya, yang saya persembahkan untuk peserta didik. Karena memang kita mengerti bahwa literasi untuk kecantikan ini sangat terbatas saat ini. Jadi saya ingin sekali mengajar dengan materi yang mudah dan anak-anak itu langsung mendapatkan sumber belajarnya itu secara mudah. Maka jalan satu-satunya adalah saya harus merelakan diri untuk membuat buku dan memberikan pandangan bahwa menulis itu tidak susah gitu. Jadi mereka wawasannya akan terbuka dan mudah mendapatkan sumber belajar. Juga untuk memperkecil gap antara dunia pendidikan di sekolah dengan yang ada industri kecantikan tentunya. Menarik sekali ini Bu Neni. Ya, langsung kita bicara tentang project based learning-nya sendiri ini Bu. Kemarin kalau saya amati kan sudah ada beberapa project nih yang Ibu dan rekan-rekan dari jurusan kecantikan lakukan begitu ya. Oke. Mungkin dari sekian banyak itu bisa Ibu ceritakan salah satunya begitu? Oke. Ya, kebetulan kita memang memberikan project yang terbaru ya ini ya Mbak Susi ya. Kita kalau melihat materi kelas 10 yang sekarang, yang saat ini adalah kurikulum terbaru itu kan kita gemes ya. Rasanya itu gemes sekali. Sangat padat dan sangat menantang. Kalau saya pikir ini menantang karena bagaimana kelas 10 pun sudah diterapkan bagaimana mengenal industri yang sebenarnya. Jadi kan untuk di kelas 10 ini sangat terbuka sekali untuk melihat industri secara langsung. Maka tanggung jawab kita sebagai pendidik ini untuk memperkenalkan mereka bagaimana sebuah industri ini akan bekerja dan mereka melihat secara langsung. Maka memang formula project based learning ini sangat bagus sekali untuk segera diterapkan. Jadi saya berpijak pada edaran pemerintah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1 2020 itu kan yang terkait dengan Merdeka Belajar. Di situ kan memberikan ruang bagaimana guru mengedukasi peserta didik sebebas-bebasnya ya. Kemudian dari situ kan kalau di breakdown itu kan menjadi project based learning, di mana satu formulasi ini bisa diikuti oleh beberapa kelas dan bahkan beberapa mata pelajaran bisa tergabung dalam satu project. Dan project itu harapan saya dan teman-teman di kecantikan itu mengedukasi dan mengentertain. Jadi ada dua sasaran, edukasi dan entertain. Dan itu kan selaras dengan dunia kecantikan yang entertain. Ya. Jadi di progress based learning yang kemarin kita lakukan itu kita mempunyai tema, yaitu Paseban Agung Adat Polokrami Pengantin Tata Rias Jawa Corak Solo Putri. Oh begitu. Ini untuk kelas berapa Bu? 10, 11, 12. Hebat begitu. Nah itu hebatnya project based learning Bu Susi. Karena dengan satu project ini kita bisa menyasar beberapa titik.
apa titik pelajaran. Di situ kita yang terlibat adalah kelas 10. Kalau bisa kita melihat untuk materi kelas 10 itu, yang kelas 10 itu kan ada kebersamaan. Nah, di situ kan dengan melihat proyek suatu momen pernikahan yang kita suguhkan untuk peserta didik, untuk kelas 10 itu mengerti, oh dalam sebuah pekerjaan itu harus ada kerjasama. Bagaimana masing-masing departemen, ada yang industri, kemudian ada yang bagian mua, ada yang bagian kameramen, itu bekerja sama, berkolaborasi menjadi sebuah satu kemasan event yang itu endingnya menarik. Kemudian untuk kelas 10 lagi kita melihat ada kebinekaan, ya. Kebinekaan itu melihat bahwa nuansa Indonesia ini kan kulturnya banyak, ya, adat istiadatnya banyak. Ya. Kita lihat dari sisi pernikahan saja itu ada Jawa, adat Solo. Kemudian melihat lagi ada penarian. Penari itu kan melambangkan suatu falsafah tersendiri. Betul, Ibu. Ketika ada pengantin datang, ada tari gambyong, itu juga kita menyimpulkan bahwa filosofi penari itu adalah merupakan sambutan untuk para hadirin. Di situ juga ada tarian Ramasinta. Ramasinta melambangkan kasih sayang untuk pengantin. Jadi ini dalam kelas 10 ini memang sangat tepat sekali karena ada kebinekaan, kemudian ada kebersamaan, kemudian ada gotong royong. Ini yang tidak lepas dari situasi kerja yang memang terbangun dari kebersamaan dan kerjasama yang kuat di antara semua elemen yang ada di situ, gitu. Jadi kalau Ibu mengatakan Paseban Agung itu berarti kalau saya menangkap itu seperti wedding seremonial, ya? Betul, ya. Upacara pernikahan gitu, ya. Dan Ibu tadi hanya mengatakan kelas 10 saja yang baru terlibat. Tidak juga. Ini mungkin Ibu bisa ceritakan lebih konkret alurnya atau stepnya supaya Paseban Agung ini terlaksana itu dari awal tuh bagaimana? Oh gitu, ya. Saya menambahkan ya, untuk Paseban Agung ini juga yang terlibat adalah kelas 11 dan kelas 12. Kebetulan kalau kelas 11 itu kita memang ada rias panggung, ya. Dan ada rias panggung, di situ itu ada rias cikatri. Rias cikatri itu rias untuk menutup tatak wajah untuk gadis, ya, untuk anak muda. Kemudian ada rias geriatri. Rias geriatri ini adalah rias untuk orang tua. Jadi dalam Paseban Agung itu kan ada ibu besan, ya. Jadi bagaimana kita merias ibu besan secara langsung. Kemudian untuk cikatri tadi yang untuk pagerayu yang ada 6 itu kan putri-putri, itu bagaimana kita menciptakan suatu tata rias panggung untuk putri-putri yang mungkin mereka tuh punya cacat tersendiri, ada jerawat, ada luka gores. Nah, ini kemudian di situ juga ada rias panggung itu untuk Bapak Besan dan Pager Bagus. Di situ kita menceritakan bahwa Bapak Besan dan Pager Bagus itu adalah suatu riasan natural. Di situ kalau materinya adalah riasan natural itu di rias foto dan film. Jadi semua masuk. Kemudian bagaimana kita merancang sebuah momen tersebut menjadi terrealisasi? Kita mempunyai waktu sekitar 2 minggu. 2 minggu cukup, ya, 2 minggu. Untuk semua kelas 2 minggu. Betul, 2 minggu. Ya, karena kita memang sudah persiapan untuk baik itu industri yang terlibat, untuk peserta didik yang sudah dipersiapkan, dan untuk peserta didik yang lain ini sudah kita persiapkan. Jadi kita membutuhkan waktu tidak terlalu lama. Kita yang dibutuhkan adalah koordinasi. Baik. Itu di koordinasinya yang paling penting. Oh begitu. Baik. Kemudian tadi sangat menarik, ya, Bu, kalau saya membayangkan tentang Paseban Agung ini. Nah, lalu apa, Bu, dari kegiatan Paseban Agung itu apa sih manfaat yang diperoleh untuk anak, tentunya juga sekolah dan juga dunia industri mutra Bidika begitu, Bu? Oh iya, tentunya sangat banyak, ya, manfaat, ada dampak dan manfaat di situ, ya. Karena yang pertama dari peserta didik dulu, ya. Dengan adanya momen tersebut, pembelajaran tersebut, peserta didik ini yang untuk kelas 10 terbuka wawasan. Terutama kan kalau kelas 10 itu kan ada materi yang berjudul Dasar Kecantikan dan Spa. Di mana di situ itu ada
materi yang dimaksud adalah profil industri spa dan kecantikan, di mana anak-anak harus terbuka wawasannya untuk mengenal lingkup kecantikan itu lingkup kerjanya apa saja. Jadi dalam momen tersebut untuk kelas 10 ini secara langsung mereka akan terbuka wawasan. Oh, kalau saya menjadi seorang murid di kecantikan itu ternyata apa sih nanti saya endingnya mau jadi apa gitu. Banyak ya Bu nanti jurusan kerjaannya gitu. Iya, maka dengan salah satu proyek saja peserta didik sudah bisa terbuka. Oh, ternyata di kecantikan itu bisa menjadi blogger, bisa menjadi muang, bisa menjadi penulis, bisa menjadi event organizer, bekerja di bidang event organizer. Jadi untuk kelas 10 sendiri kita memberikan dasar pengertian yang luas. Oh, berarti nanti saya masuk sini ternyata seperti ini bidang kerja saya. Ini seperti itu. Sekolah Bu, untuk sekolah. Untuk sekolah tentunya kita sekolah itu kan lingkungannya dengan ibu-ibu peserta didik yang lain ya. Untuk itu kan pasti akan memberikan nilai plus. Jadi akan memberikan contoh dan rangsangan buat ibu-ibu yang lain, ibu guru dan bapak guru yang lain untuk membuat proyek. Jadi ini kan merupakan satu pancingan ya. Ternyata proyek ini bisa juga dikerjakan dalam waktu yang tidak terlalu lama, dan kalau sudah semuanya solid, timnya kita solid, kebetulan didukung dengan tim yang solid dari sekolah, kemudian dari teman-teman jurusan, ini luar biasa kerjasamanya, maka dampaknya kerjasamanya kita bagus dan memberikan motivasi untuk turut serta membuat suatu proyek-proyek yang lain yang lebih luas nanti lingkupnya ya. Kemudian untuk dunia industri di luar ya, secara otomatis industri yang terlibat di sini seperti Eduka, karena Eduka ini merupakan narasumber juga ya. Di sini sebagai narasumber pastinya beliau akan memberikan materi yang hebat. Artinya di sini akan mempersiapkan diri. Wah, ini saya dipakai barometer oleh sekolah. Artinya dia juga harus membangun bagaimana saya meningkatkan keilmuan saya sebagai industri yang menjadi rujukan. Jadi mensupport juga ya Bu. Ini luar biasa. Iya, dan tampaknya di depan kita ini juga sudah ada produk ya Bu. Ini milik Asli Tata Kecantikan Rambut benar ya. Bersama dengan pihak eksternal gitu, atau didikan gitu Bu. Oh iya, bisa tolong dijelaskan ya nih. Sebelum kita closing, ada beberapa produk yang memang kita kembangkan di SMK 1 ya. Kebetulan SMK 1 ini kan dekat lokasinya dengan desa vokasi penghasil susu ya Bu ya. Nah, di situ kita dengan produk susu itu kita minta tolong ini ceritanya ya, bagaimana mengajarkan SMK 1 Kecantikan ini mempunyai produk yang kaitannya dengan skincare ya. Ini semua skincare ya Bu? Iya betul, ini ada sabun skincare, kemudian ada lotionnya, kemudian ada sabun minyak zaitun, kemudian ada scrub ya, yang semuanya bisa digunakan untuk meningkatkan untuk perawatan perempuan ya, ini basicnya. Kemudian dengan hasil seperti ini peserta didik kami menjadi mempunyai kelebihan yang tambah Mbak, yaitu mereka bisa menjual secara digital marketingnya bertumbuh gitu ya. Semangat menjual lewat online-nya menjadi tumbuh lagi, semangat gitu. Ya Bu, ini mungkin sekalian promosi, ini mungkin bisa dipasarkan juga tidak hanya di internal SMK. Betul, ya Bu, mungkin juga di sekitar kita. Ya, sebelum kita tutup atau closing podcast ini, bisa Ibu sambil promo dan juga ada apa sih yang Ibu akan sampaikan ke Skansa? Oh gitu. Silahkan. Ya, Skansa Lover hari ini kalian tentunya sudah mengenal ya produk-produk kecantikan. Akan lebih hebat lagi kalau kalian ini terjun langsung untuk bisa mengembangkan kecantikan dan mengembangkan SMK 1 itu melalui produk-produk lokal ya. Jadi di sini Ibu ada beberapa produk yang bisa dipergunakan. Ada skincare ya, kita mempunyai ramuan yang komplit untuk skincare-nya. Ada sabun ya, kita bisa ada lotion ini untuk menghaluskan kulit ya. Ini wangi lavender, dan ini dijual sangat banyak sekali, sudah produksi berkali-kali karena ini ternyata peminatnya banyak. Ya, Bu, ini langsung ke harga Bu, langsung ke harga. Oh iya, harganya. Ini harganya 20.000 ya yang untuk skincare ini, dan untuk lotion bisa didapat di SMK 1 unit produksi bisa, kemudian lewat online bisa, banyak bisa, semuanya bisa mendapatkan dengan mudah ya. Kemudian ini juga ada sabun, ini harganya 8.000 ini ya, sangat terjangkau. 8.000 ini adalah
body scrub body scrub ini bisa untuk menghaluskan kulit, ini juga harus. Oke, ya. baik. Kemudian kita juga ada produk Sinarita Nail Art. Ini adalah produk dari kecantikan untuk nail art ya, untuk kuku palsu, ya, nail extension, gitu ya. Baik, jadi kalau sekali lovers ingin mendapatkan produk-produk yang pastinya oke, silakan segera datang ke SMK Negeri 1 Salatiga di unit produksi Tata Kecantikan Kulit. Iya, betul. Oke, Bu Dewi, tidak terasa tampaknya waktu kita sudah habis. Terima kasih untuk perbincangan kali ini. Sukses selalu untuk Bu Deni dan juga rekan-rekan. Akhir kata, jangan kemana-mana, karena kita masih akan ada satu lagi narasumber yang pasti bikin Scansalver penasaran. Tetap di sini bersama Suciwati Pramesti. Hai, welcome back again di sesi ketiga Jamu ala milenial, mencari formula bagaimana agar project based learning di SMK Negeri 1 Salatiga lebih berinovasi dan juga berkualitas. Tentunya masih bersama saya Suciwati Pramesti di podcast Skanisa. Well, Skanisa lovers, untuk narasumber yang ketiga ini kita akan mendalami lebih dalam mengenai PBJL yang berlangsung di jurusan pemasaran. Dengan PBJL-nya nanti adalah bisnis online. So, saya sudah hadirkan seorang pakar tentu saja di dunia pemasaran. Beliau yang bernama Bapak Suryo Suwandito SPB. Hai, Skanisa lovers. Ya, sedikit saya perkenalkan bahwa Bapak Suryo Suwandito ini selain sebagai guru, beliau saat ini menjabat sebagai Ketua Program Keahlian Kompetensi Pemasaran begitu, dan juga tentunya ada aktivitas lain ya. Biar beliau sendiri yang menceritakan. Ya, monggo Pak Suryo, apa saja sih kesibukan Bapak ini selain menjadi guru? So sibuk. Oh begitu. Jadi sebenarnya gini, bisnis itu apalagi model sekarang, bisnis online itu kan bisa disambi ya. Iya. Siapapun bisa. Dan Dimanapun, kebetulan, Pak. iya, siapapun bisa menjalankan. Kebetulan saat ini saya baru menjalankan bisnis. Boleh sebut produk enggak ini? Oh, boleh ya? Boleh. Boleh, Pak. Saya menjalankan bisnis natural. Iya. Menjanjikan ya Pak. Ya, alhamdulillah lah, cukup prospek lah. Nah itu, karena bisnis yang baik itu kan bisnis yang dibangun dengan jaringan, seperti itu. Berarti sudah tersebar luas ini jaringan Bapak ya? Alhamdulillah, nah itu cukuplah. Ya makanya tadi kalau kita lihat dari awalnya Skanisa lovers bahwa beliau ini performanya sudah bak juragan gitu ya, sudah pebisnis yang mahir sekali gitu ya. Oke, sekarang Pak Suryo boleh kita apa namanya? Mungkin personal branding dulu dari Bapak deh. Oke, jadi gini. Bagaimana? Saya cerita sedikit ya Mbak ya. Saya itu kan guru kewirausahaan aslinya. Iya. Jadi kalau sekarang namanya PKK, Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Ada tantangan tersendiri ketika saya ngajar kewirausahaan. Apa itu Pak? Kenapa guru wirausaha kok enggak jalankan usaha? Ngoyak-ngoyak siswanya yang jalankan usaha, tapi gurunya sendiri enggak, itu kan jadi lucu ya. Betul sekali Pak. Cuman jargoni ya, ya jargoni. Konsen ya. Jadi, nanti apa siswanya bisa apa? Jadi sastra wirausaha saja cuman teori. Nah ini yang melatar belakangi kenapa saya juga harus menjalankan sebuah usaha. Nah, itu. Jadi ya saya ajarkan, saya yang jalani, tahu betul seluk-beluk bisnis itu bagaimana, jalankan usaha bagaimana. Ternyata ya kayak Papa Zidane. Nah, itu. Apa itu? Kenal Papa Zidane? Bisnis itu Apa katanya? mudah dan menyenangkan bukan? Jawabannya bukan. Itu. Ini kan baru keren nah, itu. Iya. Jadi bisnis itu sebenarnya mudah dan menyenangkan nah, itu. Cuman mindset kita aja yang seringkali bisnis itu ribet, butuh modal banyak, produknya apa gitu. Nah ini yang perlu kita sampaikan juga, dan ini yang saya posting
di medsos sekarang harus tahu, oh saya itu jualan tuh, oh si A itu Pak Surya itu juga jualan juga tuh. Dari mana tahunya? Ya dari medsos itu sekarang yang baru tren, apalagi di musim pandemi ini kan medsos paling gampang untuk semua orang pasti memiliki bahkan lebih dari satu ya Pak. Itu jadi posting di situ tiap hari, oh ini berarti jualan produk itu toh itu nanti akan bentuk personal branding. Orang akan tahu itu, oh dia selain sebagai guru juga sebagai seorang penjual, sebagai pebisnis. Itu seperti itu Mbak. Berarti ada juga menumbuhkan jiwa entrepreneurnya ya Pak ya. Oke, baik Bapak, kita lanjut untuk yang terkait dengan project based learning itu sendiri. Kalau tadi Bapak sudah berusaha mengubah mindset anak yang mungkinnya tadinya ribet banget ya kayak mau usaha itu, terus Bapak sebagai pelaku bisnis juga memberi pencerahan kepada mereka. Lalu bagaimana Bapak mengkondisikan juga agar peserta didik ini juga sesuai dengan kondisi dunia industri di luar dan juga untuk mensikapi juga antara kebutuhan dan keinginan mereka. Jadi gini, tantangannya memang nggak mudah ya, sulit ya itu merubah mindset anak. Jadi beberapa kali saya masuk di kelas, terutama di pemasaran, ketika saya tanyakan anak, Cah, ayo betulan itu, ayo jualan itu, jualan apa Pak? Nah, itu. Terus nanti kalau nggak laku gimana Pak? Nah, itu produknya apa Pak? Jadi sulit ya yang dibedah itu. Ini yang jadi apa ya, tantangan kami untuk merubah mindset anak-anak. Nah, apalagi sekarang Bapak Zidan mengatakan kayak matematika itu, nah, itu matematika itu mudah dan menyenangkan bukan? Bukan. Jadi saya juga pengennya anak-anak juga seperti itu. Bisnis itu mudah dan menyenangkan bukan? Nah, itu ternyata asik kayak itu. Nah, ternyata berawal dari situ kita coba rubah mindset anak-anak. Kita undang beberapa iduka datang. Nah, itu kita ada gandeng tangan ya, itu ada support dari iduka. Kelas 10 terutama itu kita kerjasama kelas industri digital marketing dengan kampus data media atau kampus digital, itu pernah kita datangin di sini langsung dengan pakarnya langsung dengan pakarnya. Mas Faris itu merubah mindset anak-anak, nanti bisa dilihat di dokumennya itu kita coba rubah mindset anak-anak. Ketika sudah rubah mindset anak-anak, bisnis itu gampang, menyenangkan. Langkah yang kedua itu kita siapkan produknya, dan kebetulan di pemasaran kita ada bisnis center, ada toko itu yang sekarang namanya Skanisa PM Shop itu kita sediakan produk-produknya, jadi anak nggak kesulitan. Produk apa Pak yang dijual nanti harus model dulu Pak, silahkan ambil di toko, ambil di bisnis center, jadi anak tinggal buat posting gitu itu. Yang awalnya ya posting dulu aja lah, karena bentuk personal branding kan. Nah, itu awalnya anak juga takut, juga malu-malu untuk nawarkan itu. Tapi kalau di medsos kan tidak kayak nawarkan ke door to door gitu ya, cukup upload. Nah, itu yang penting konsisten. Yang kedua ramuannya ada kemauan dulu ya. Yang pertama kemauan dulu, terus konsisten. Ini paling penting di sini. Nah, itu ini nanti bentuk personal brandingnya anak-anak. Oh, akan dicap dia itu sebagai seorang penjual. Oh, dia jualan itu toh. Nah, itu seperti itu Mbak. Nah, itu. Baik. Jadi ada 3 tadi kata kuncinya adalah kemauan, konsistensi, dan juga posting ya Pak. Rajin posting ini. Kalau di medsos nggak pernah posting, punya akun nggak pernah posting, ngapain punya akun? Nah, itu nggak kan nganggur. Jadi anak-anak itu sebenarnya era milenial sekarang ya, apalagi zaman pandemi sempat 2 tahun kemarin gelundung-gelundung nggak itu. Ini kan tantangan terberat kita. Jadi kita fasilitasi anak, kita rubah mindset anak-anak. Jadi pengen kami ini loh, HP-mu itu udah smart, nah itu smartphone, nah itu orangnya juga harus smart, nah itu gunakan HP-mu, smartphone-mu untuk menghasilkan uang. Jadi mesin penghasil uang. Bagaimana caranya? Ya dengan bisnis. Nah, itu apalagi bisnis sekarang yang paling gampang adalah bisnis online. Oh, betul sekali. Seperti itu Mbak. Jadi akun mereka itu jadikan senjata digital. Itu. Ini sasarannya untuk prioritas kelas berapa dulu Pak ini?
Untuk Kalau bisnis kami PJBL online. sasarannya di kelas 11-12. 11-12 ya. 11-12. Kalau 11, kalau kelas 10 itu mereka kan belum tahu dasar-dasar pemasaran, belum tahu. Tapi kalau di kelas 11 ya mereka sudah dapat ilmu-ilmu pemasaran. Oke. Di kelas 12 mereka lebih paham lagi tentang bisnis online karena ada makul bisnis online. Nah, ini yang kita jajaki. Kalau di kelas 10 oke lah, anak-anak sekarang kan paling nggak bikin 5 platform. Bikin akun dulu. Iya. Di mana paling nggak di Facebook, IG, TikTok, Iya. terus di blog Iya. atau web, satu lagi di YouTube. YouTube. Paling nggak punya 5 ini dulu. Ini nanti yang akan kita gunakan jadi senjata digital. Lebih memaksimalkan Di ya. kelas 11-nya kita mainkan senjata digital ini. Oke. Perbanyak followernya, perbanyak trafficnya, insight-nya, dengan posting dulu dan sebagainya. Nanti di kelas 12 kita mainnya target. Dan so far bagaimana Pak? Apakah mereka sudah memenuhi target atau masih presentasinya yang sudah yang baik Karena bagaimana? ini baru awal ya, baru awal kita mulai, tapi secara umum ada perubahan yang cukup signifikan. Oh ya? Gitu. Wah. Jadi anak-anak terutama di kelas 12 itu beberapa mereka sudah omsetnya sudah main lah. Nah, itu Kan omsetnya sudah main. Bapak sendiri sudah dikalahkan oleh mereka belum? Kalau mereka kan mainnya masih main belum. Kalau bicara bisnis ya, bisnis yang bagus itu kan jaringan. Tadi saya bilang Iya. ada jaringan bentuk jaringan. Kalau sementara ini anak-anak kan mereka masih main sendiri. Oh begitu ya, belum Tapi sudah membangun lumayan jaringan. sih, omsetnya sudah lumayan Mbak. Saya tanya beberapa anak itu, saya target di kelas 12 itu kan seminggu 50.000 omsetnya. Nah, Oke. itu ada yang sudah mencapai 150-200.000 per minggu itu Mbak. Nah, itu. Jadi kan sudah lumayan. Biasa ya, sudah ada Keuntungannya- pergerakan ya Pak. Iya, keuntungannya tinggal dia mainkan saja berapa persen. Dan dari itu murni persen. untuk anak sendiri ya. Untuk anak sendiri, nah, itu. Setelah nanti kan tadi didukung oleh sekolah dengan memfasilitasi barang-barang tersebut begitu ya Pak. Ya, jadi sekolah toko Iya, ini toko juga kita. tantangan kita itu. 2 tahun pandemi kemarin bisnis center kita, toko kita itu kan macet. Itu Stuck gitu ya Pak. stuck itu. Ini PR kami juga untuk menjalankan bagaimana toko juga bisa jalan. Apalagi kondisi pandemi itu kan yang datang ke toko kan sedikit dibatasi. Sekolah tutup itu. Iya. Walaupun ada PTM terbatas. Satu sisi kita ditantang untuk menjalankan anak-anak punya usaha. Saya sampai bilang ke anak-anak itu kan haram hukumnya anak pemasaran tidak punya usaha. Oke. Jadi ini dicamkes kami Solover di PM pemasaran. Kalau anak-anak nggak punya usaha bukan anak PM namanya. Itu. Karena pengen kita anak PM itu kayak slogan sekolah kita itu. Apa Pak? Sekolah kita kan sekolah juragan. Betul. Jadi pengen kita besok ke depan anak-anak itu lulus itu sudah jadi juragan. Amin. Nah, kalau pengen sekolah, pengen menghasilkan cuan, ya sekolah di SMK 1, terutama di pemasaran. Itu. Nanti langsung diajari oleh Pak Suryo Swandito ya. Siap, itu. Oke, terakhir mungkin Pak, jadi dari ramuan Bapak tadi, kemudian juga proyek bersening di bisnis online tadi itu apa saja Pak benefit yang sudah dirasakan anak barangkali dari pantauan Bapak di grup anak begitu ya, atau juga dari pihak sekolah sendiri sudah ada merasakan keuntungannya belum Pak? Satu, Menjadi benefit bisa. untuk anak ya. Iya. Yang jelas satu untuk anak, mereka yang sudah konsisten ya. Saya bilang konsisten karena ada beberapa anak yang masih malu-malu ya. Masih butuh proses belum panjang, intinya belum main lah itu. Yang sudah konsisten paling nggak satu, uang sakunya itu sudah nggak minta lagi sama orang tua. Nah, itu. Bisa beli pulsa sendiri kayak itu. Pembelajaran tidak lagi ada namanya itu di anak PM nggak punya paketan itu udah nggak zamannya. Nah, itu sudah dipenuhi dari apa? Dari bisnis online-nya itu yang dia jalankan. Terus yang kedua untuk sekolah ini ya, untuk sekolah benefitnya yang jelas itu sangat apa ya? Ini toh sekolah yang bisa menghasilkan juragan, lulusannya benar-benar kompeten di bidangnya itu. Jadi anak-anak PM, ini saya sampaikan juga Mbak Sus itu, anak-anak PM itu kan kita juga ada 2 kelas industri. Iya. Satu kelas industri luas, mereka lebih ke retailnya, konvensionalnya. Iya. Satu lagi kelas industri digital marketing. Ini kita kerjasama dengan kampus digital atau kampus data media. Ini kita bangun itu. Jadi sekolah nanti benar-benar bisa menciptakan lulusannya
ya sesuai dengan kompetensinya. Kalau luas, alhamdulillah sudah 100% terserap di kelas luas. Kalau di kelas industri digital marketing ini yang baru kita rintis, ini beberapa anak ini sudah dijawab sama Iduga itu. Kita punya di UMKM ya, kita anak-anak ini kelas 11-12 kita titipkan di UMKM. Itu ternyata mereka juga sangat terbantu. Jadi benefit yang lain tidak hanya untuk sekolah saja, untuk anak, tapi UMKM ya, pelaku industri itu sangat terbantu itu dengan adanya anak-anak di kelas industri digital marketing ini itu, karena bisa menaikkan omsetnya, traffic Instagramnya itu naik, medsosnya naik, jadi followernya juga semakin naik di UMKM seperti itu. Jadi dampaknya sangat luar biasa itu. Dan luas ya Pak ya, di segenap lini masyarakat bisa merasakannya. Hebat sekali Pak Suryo Suwandito, semoga Anda juga konsisten dalam berinovasi ke depannya, menciptakan juragan-juragan tangguh di era berikutnya. Oke, baik Pak Suryo, untuk menutup perbincangan kita pada hari ini, silakan Bapak beri motivasi atau quote of the day untuk Skanisa Lovers, silakan. Oke, ini untuk Skanisa Lovers ya, itu untuk anak-anak semua, jadikan smartphone jadi mesin penghasil uang. Dan yang perlu Anda camkan, bisnis itu mudah dan menyenangkan, bukan? Oke, terima kasih Pak Suryo atas segala pencerahan dan informasinya. Sama-sama, Semoga sehat dan sukses selalu untuk Anda dan rekan-rekan di jurusan pemasaran SMK Negeri 1 Salatiga. Well, itu tadi podcast Lovers, Skanisa Lovers, perbincangan kita dengan 3 narasumber untuk hari ini. Dan jangan lupa, setelah ini kita akan menayangkan mengenai program Project Listening di SMK Negeri 1 Salatiga. So don't miss it. Dan kami undur diri. Sampai jumpa di edisi berikutnya dengan dipandu oleh podcaster lainnya yang lebih handal. Dan tak lupa kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah suci bulan Ramadan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.